Pada pertengahan abad ke-18, di seberang Samudra Atlantik, 13 koloni Inggris di wilayah Amerika Utara hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Kerajaan Britania Raya. Pada awalnya, hubungan di antara orang-orang koloni dan tanah airnya di Inggris berjalan dengan penuh harmoni. Britania Raya menyediakan perlindungan militer dan peluang perdagangan bagi ke-13 koloninya tersebut. Sementara orang-orang koloni menyumbangkan sumber daya alam yang melimpah bagi perdagangan Britania Raya. Namun semuanya berubah ketika dunia memasuki Perang 7 Tahun dan Britania Raya atau Inggris menjadi salah satu negara yang berhasil memenangkan perang tersebut. Kemenangan Inggris dalam Perang 7 Tahun membawa keuntungan teritorial baginya, namun juga datang dengan konsekuensi yang sangat besar. Sebuah konsekuensi bernama hutang negara yang sebagian besar digunakan selama masa peperangan dan membebani ekonomi Inggris. Sebagai akibat dari kerugian perang ini, banyak kebijakan yang merubah sendi-sendi ekonominya, tak terkecuali bagi negara-negara koloninya. London mulai menerapkan berbagai pajak dan kebijakan ekonomi baru seperti Sugar Act, Stamp Act, hingga Tea Act yang dirasakan koloni sebagai sebuah pengekangan atas hak-hak dan kebebasan mereka. Beragam slogan pun muncul sebagai reaksi penolakan terhadap serangkaian kebijakan Inggris ini yang merugikan koloninya di wilayah Amerika Utara. Slogan-slogan seperti No Tax Without Representation menjadi awal slogan perlawanan yang mencerminkan bagaimana rasa kekecewaan rakyat koloni atas beban ekonomi yang dibebankan kepada mereka dan juga hak suara mereka yang seolah-olah tak punya perwakilan di parlemen Inggris. Pelan tapi pasti, tensi antara warga koloni dengan pemerintahan Inggris mengalami eskalasi ke arah perpecahan. Dari serangkaian protes yang berjalan damai, situasi pun mulai meningkat menjadi konfrontasi bersenjata yang dimulai dari pertempuran di Lexington dan Concord pada bulan April tahun 1775. Sebuah perang yang mengisyaratkan bergulirnya revolusi Amerika. Revolusi Amerika sendiri bukan hanya sekedar perang kemerdekaan semata, namun ia adalah bentuk pergeseran radikal dalam pandangan tentang pemerintahan, kebebasan, dan juga hak asasi manusia. Perjuangan ini pun akan melahirkan sebuah negara baru yang kelak akan kita kenal luas sebagai Amerika Serikat, dan gerakan revolusi ini pun lantas mengguncang tatanan politik dunia serta menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di berbagai belahan bumi. Lantas, bagaimana perang revolusi ini dapat terjadi? Apa sebenarnya latar belakang yang mendasari revolusi ini dapat terjadi? Apa saja peristiwa kunci yang menyebabkan revolusi ini? Siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya? Dan bagaimana pada akhirnya revolusi ini membuahkan kemerdekaan bagi negara Amerika Serikat. Pada awal abad ke-18, 13 koloni Inggris di wilayah Amerika Utara berkembang menjadi masyarakat yang dinamis. Koloni-koloni ini pun terbentang di sepanjang pesisir Atlantik yang dimulai dari New Hampshire di wilayah utara hingga Georgia di wilayah selatan. Secara umum, Inggris menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai salutary neglect, yakni sebuah istilah dalam sejarah kolonial Amerika yang merujuk pada kebijakan tidak resmi dari Kerajaan Britania Raya pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18. Dalam praktiknya, pemerintahan Inggris membiarkan koloni-koloni Amerika Utara untuk mengatur banyak urusan mereka sendiri, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Dalam suasana salutary neglect, koloni-koloni Amerika mengembangkan tradisi pemerintahan sendiri melalui lembaga perwakilan lokal serta membentuk sistem ekonomi yang relatif otonom. Kondisi ini pun menumbuhkan rasa kemandirian politik dan kebiasaan untuk mengelola urusan domestik mereka tanpa intervensi secara langsung dari London. Namun, ketika kebijakan ini mulai ditinggalkan pada pertengahan abad ke-18 dan Inggris lantas memperketat kontrol serta memberlakukan pajak baru, banyak kolonis menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak yang selama ini mereka nikmati. Inggris yang secara aktif terlibat dalam Perang 7 Tahun yang di Amerika dikenal sebagai French and Indian War yang akan menjadi titik balik penting sebelum terjadinya revolusi besar. Konflik ini sendiri melibatkan Inggris dan Perancis beserta sekutu pribumi mereka yang memperebutkan kendali atas wilayah Amerika Utara. Setelah melalui pergolakan panjang selama 7 tahun lamanya, Inggris pada akhirnya keluar sebagai pemenang perang. Di bawah perjanjian Paris, Inggris dapat merebut kembali Kanada dari tangan Perancis dan lantas memperluas wilayah kolonialnya secara signifikan. Namun kemenangan ini tak datang dengan harga yang murah, di mana perang tersebut meninggalkan hutang yang sangat besar bagi pemerintahan Inggris dan diperkirakan totalnya mencapai lebih dari 130 juta pound sterling atau diperkirakan mencapai 2.800 triliun dengan kurs modern. Sebuah hutang yang terhitung sangat besar dan lantas membebani perekonomian London, dan oleh karenanya untuk membayar biaya ini, London memutuskan bahwa koloni-koloni harus ikut menanggung beban keuangan negara. Hal tersebut terjadi terutama karena Inggris menganggap
Pihak koloni dianggap mendapatkan manfaat secara langsung dari kemenangan tersebut, yaitu menghilangnya ancaman dari Perancis, wilayahnya yang semakin meluas hingga giat perdagangan yang semakin meningkat. Selain masalah keuangan, Inggris juga mewarisi tanggung jawab baru, yakni mengelola dan mempertahankan wilayah-wilayah yang jauh lebih luas dan menjaga keamanan perbatasan dari potensi serangan pribumi Amerika ataupun kekuatan Eropa lainnya. Semua hal ini lantas mendorong penerapan kebijakan yang lebih ketat terhadap koloni serta mengakhiri masa salutary neglect yang selama ini berjalan di seluruh daerah koloni. Dan setelahnya, pemerintahan Inggris mulai memberlakukan serangkaian undang-undang dan pajak baru yang lantas memberatkan perekonomian koloni. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pemicu langsung ketegangan antara koloni-koloni Amerika Utara dengan Inggris. Undang-undang baru tersebut di antaranya adalah Proclamation of 1760, di mana Raja George III mengeluarkan dekret yang melarang pemukiman kolonial untuk bergerak lebih jauh ke wilayah barat melewati pegunungan Appalachian. Tujuan dari penerapan dekret itu sendiri adalah untuk mencegah konflik lebih jauh dengan suku-suku pribumi Amerika. Namun, pihak kolonial melihat ini sebagai sebuah pembatasan kebebasan dan peluang ekonomi mereka. Setelah penerapan Proclamation of 1760, selanjutnya Inggris menerapkan Undang-Undang Sugar Act pada tahun 1764, di mana undang-undang ini menurunkan tarif bea masuk gula impor, akan tetapi meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan barang-barang ilegal. Bagi para pedagang kolonial, hal ini berarti pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas dagang mereka dan hilangnya kebebasan untuk berdagang. Selanjutnya, penerapan Undang-Undang Stamp Act pada tahun 1765, di mana undang-undang ini mungkin yang paling memicu kemarahan awal di seluruh koloni Inggris yang berada di wilayah Amerika Utara. Undang-Undang Stamp Act memberlakukan pajak secara langsung kepada semua dokumen cetak seperti surat kabar, kontrak, lisensi, hingga kartu permainan. Orang-orang koloni pun memandangnya sebagai sebuah pelanggaran prinsip dan berpendapat bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh perwakilan mereka sendiri, bukan oleh parlemen yang justru tak berada di tanah Amerika. Belum reda protes koloni terhadap Undang-Undang Stamp Act, Inggris lagi-lagi menerapkan Undang-Undang Quartering Act pada tahun 1765, di mana pihak koloni diwajibkan untuk menyediakan perumahan dan pasokan perbekalan untuk pasukan Inggris yang ditempatkan di wilayah Amerika. Hal ini pun lantas dipandang sebagai beban yang tidak adil sekaligus menjadi simbol kontrol militer secara langsung pada koloni-koloni Inggris di wilayah Amerika. Serangkaian undang-undang ini pun segera menimbulkan gelombang kemarahan di kalangan masyarakat hingga melahirkan sebuah slogan terkenal, yaitu "No Taxation Without Representation". Sebuah ironi di mana slogan tersebut berakar pada tradisi hukum Inggris yang diajarkan ke pihak koloni bahwa rakyat hanya boleh dipajaki oleh lembaga yang mereka pilih sendiri. Parlemen Inggris pun menolak argumen ini dengan mengklaim bahwa pihak koloni hanya diwakili secara virtual atau virtual representation, di mana segala keputusan Inggris mutlak harus diterima oleh seluruh daerah koloni dimanapun mereka berada tanpa harus mengirimkan perwakilan ke tanah Inggris. Sebuah konsep yang lantas menerima penolakan oleh mayoritas masyarakat koloni Inggris di wilayah Amerika. Serangkaian ketidakpuasan dan penolakan ini pun lantas melahirkan berbagai perlawanan yang pelan tapi pasti menyebar ke seluruh pelosok negeri. Perlawanan demi perlawanan ini pun memunculkan aksi-aksi seperti protes, boikot, dan pembentukan organisasi seperti Sons of Liberty yang kerap kali menggunakan taktik radikal untuk menentang kebijakan Inggris. Meskipun Stamp Act akhirnya dicabut pada tahun 1766 akibat tekanan boikot yang semakin meluas, Inggris justru tetap memberlakukan undang-undang lainnya, kali ini melalui Townshend Act pada tahun 1767. Kebijakan ini sendiri menekankan pembayaran pajak kepada bea impor barang-barang seperti kaca, kertas, dan juga teh. Undang-undang baru ini juga memastikan penegakan hukum perdagangan yang semakin ketat, termasuk penggunaan surat izin pencarian umum atau Price of Assistance yang dianggap melanggar privasi warga masyarakat. Krisis ini pun mencapai titik baliknya pada peristiwa Boston Massacre yang terjadi pada tahun 1770. Boston Massacre adalah peristiwa penting dalam sejarah menjelang Revolusi Amerika yang terjadi pada tanggal 5 Maret tahun 1770 di kota Boston, Massachusetts. Insiden ini berawal dari ketegangan panjang antara penduduk koloni dengan pasukan Inggris yang ditempatkan di wilayah Boston sejak tahun 1768 untuk menegakkan kebijakan pajak dan juga menjaga ketertiban. Pada malam kejadian, sekelompok warga Boston berkumpul dan mulai mengganggu para serdadu Inggris dengan serangkaian teriakan, lemparan salju, es, dan juga batu. Suasana yang semakin memanas membuat salah satu prajurit pun melepaskan tembakan dan lantas diikuti oleh tembakan lainnya dari pasukan Inggris pada malam tersebut. Akibatnya, 5 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka.
Peristiwa ini pun segera menjadi bahan propaganda bagi kaum kolonis yang menentang kebijakan Inggris. Mereka menyebutnya sebagai pembantaian untuk menunjukkan bagaimana kekejaman pasukan kerajaan terhadap rakyat yang tidak bersenjata. Salah satu tokoh yang memanfaatkan momentum ini adalah Samuel Adams yang menggunakannya untuk memperkuat sentimen anti-Inggris. Meskipun secara hukum sebagian besar prajurit dibebaskan, tapi Boston Massacre meninggalkan dampak yang sangat besar. Insiden ini pun memperburuk hubungan koloni dengan Inggris dan menjadi salah satu pemicu meningkatnya persatuan di antara koloni dalam menentang otoritas kerajaan. Meskipun Townshend Act pada akhirnya dicabut sebagian, namun penerapan pajak atas komoditas teh tetap diberlakukan yang berfungsi sebagai simbol otoritas parlemen. Selanjutnya, pada tahun 1773, Parlemen Inggris pun pada akhirnya mengesahkan Tea Act yang memberikan monopoli perdagangan teh kepada British East India Company. Tindakan tersebut kali ini memicu aksi yang sangat terkenal, yaitu Boston Tea Party, di mana ketika sekelompok pihak koloni yang menyamar sebagai pribumi Mohawk lantas membuang sekitar 342 peti teh ke pelabuhan Boston sebagai sebuah tindakan protes secara langsung terhadap Inggris. Dan sebagai balasan atas tindakan tersebut, Inggris lagi-lagi memberlakukan serangkaian undang-undang yang dijuluki sebagai Coercive Acts atau Intolerable Acts pada tahun 1774. Coercive Acts adalah serangkaian undang-undang Inggris untuk menghukum koloni Massachusetts atas insiden Boston Tea Party, mencakup penutupan pelabuhan, pembatasan pemerintahan, dan penempatan pasukan. Sementara itu, Intolerable Acts adalah serangkaian undang-undang Inggris untuk menghukum koloni Massachusetts setelah Boston Tea Party, yang membatasi pemerintahan lokal, perdagangan, dan memperketat kontrol militer atas wilayah tersebut. Langkah-langkah ini pun justru mempersatukan para kolonialis dalam menentang apa yang mereka anggap sebagai sebuah tirani. Selain faktor ekonomi dan politik, ideologi juga memainkan peranan besar dalam memicu terjadinya revolusi Amerika. Pemikiran-pemikiran seperti Enlightenment atau pencerahan dari tokoh-tokoh Eropa seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau dari Prancis mulai mengajarkan kepada orang-orang kolonial bahwa pemerintahan ada untuk melindungi hak-hak alamiah manusia hidup, memiliki kebebasan, dan lantas hak memiliki properti. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, maka rakyat berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pemerintahan. Gagasan ini pun segera menyebar luas di kalangan para elit kolonial, kalangan intelektual, dan pamfletis seperti Thomas Paine dengan Common Sense pada tahun 1776 yang menyerukan kemerdekaan penuh dari Inggris. Serangkaian krisis ini pun segera memuncak dengan terbentuknya Continental Congress pada tahun 1774 yang menyatukan perwakilan dari berbagai koloni untuk merumuskan perlawanan berasaskan kemerdekaan bersama. Dengan beragam krisis yang dilandasi oleh serangkaian kebijakan Inggris yang dirasa merebut hak-hak orang koloni, maka segera dibentuklah sebuah dewan yang memprakarsai pertemuan ke-13 koloni Amerika Utara. Sebuah kongres yang lantas dikenal sebagai Kongres Kontinental. Kongres Kontinental berjalan 2 kali banyaknya, di mana Kongres Kontinental pertama berlangsung pada tanggal 5 September hingga 26 Oktober tahun 1774 di wilayah Carpenter's Hall, Philadelphia, dengan dihadiri delegasi dari 12 koloni Amerika kecuali Georgia yang absen karena masih bergantung pada dukungan militer Inggris dalam konflik dengan penduduk asli. Pertemuan ini pun diinisiasi sebagai respon terhadap kebijakan represif Inggris yang dianggap mengancam kebebasan koloni. Kongres ini pun membentuk struktur sidang yang dipimpin oleh Peyton Randolph sebagai presiden dan Charles Thomson sebagai sekretaris. Delegasi menegaskan bahwa koloni memiliki hak alami dan hak konstitusi yang tidak boleh dilanggar, sekaligus menolak otoritas parlemen Inggris dalam memberlakukan pajak atau undang-undang yang mempengaruhi internal koloni. Salah satu hasil utama dari deklarasi hak atau The Declaration of Rights yang memuat daftar keberatan terhadap kebijakan Inggris termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Intolerable dan menuntut pemulihan hak-hak koloni. Kongres juga mengadopsi perjanjian non-impor, non-ekspor, dan non-konsumsi atau kerap dikenal sebagai Continental Association yang memboikot perdagangan dengan Inggris mulai Desember tahun 1774 sebagai bentuk tekanan ekonomi. Kongres pun lantas membentuk komite di setiap koloni untuk mengawasi pelaksanaan boikot dan menggalang persatuan lintas wilayah. Selain itu, disepakati juga bahwa jika tuntutan mereka tidak direspon positif oleh pihak Inggris, maka mereka akan berkumpul kembali pada bulan Mei tahun 1775. Meskipun belum membicarakan tentang kemerdekaan, namun pertemuan ini menjadi forum awal koordinasi politik terbesar antar koloni, memperkuat solidaritas di antara mereka, dan lantas menandai awal tindakan kolektif formal yang kelak berkembang menjadi perjuangan bersenjata pada tahun-tahun berikutnya. Kongres selanjutnya adalah Kongres Kontinental kedua yang dimulai pada tanggal 10 Mei tahun 1775 di wilayah Pennsylvania State House di wilayah Philadelphia hanya beberapa minggu setelah pecahnya pertempuran Lexington
dan juga pertempuran Concord. Pertempuran yang terjadi di Lexington dan Concord terjadi pada tanggal 19 April tahun 1775. Serangkaian pertempuran ini menandai awal dari Revolusi Amerika. Pasukan Inggris yang dikirim untuk menyita persenjataan pihak kolonial di wilayah Concord dihadang milisi lokal di wilayah Lexington hingga memaksa bentrokan sikat yang menewaskan beberapa kolonis. Di Concord, perlawanan lebih besar terjadi hingga memaksa Inggris untuk mundur ke wilayah Boston sambil terus digempur oleh milisi kolonialis. Dua pertempuran ini pun memaksa dipercepatnya Kongres Kontinental kedua yang lebih masif. Berbeda dengan pertemuan pertama, kali ini hadir perwakilan penuh dari ke-13 koloni, termasuk Georgia yang sebelumnya memilih untuk absen. Suasananya lebih tegang karena konflik bersenjata dengan Inggris sudah dimulai dan tak bisa terhindarkan dari pertempuran besar di depan mata. Sidang sendiri dipimpin kembali oleh Peyton Randolph, lalu digantikan oleh John Hancock setelah Randolph kembali ke wilayah Virginia. Kongres pun segera mengambil langkah strategis, salah satu di antaranya adalah membentuk Tentara Kontinental atau Continental Army pada tanggal 14 Juni tahun 1775 dengan George Washington ditunjuk sebagai panglima tertinggi. Keputusan ini pun memperlihatkan bagaimana keseriusan koloni dalam menghadapi pasukan Inggris secara militer. Meskipun perang mulai berkecamuk, upaya diplomasi tetap dilakukan melalui Olive Branch Petition pada bulan Juli tahun 1775 yang memohon Raja George III untuk menghentikan permusuhan dan memulihkan hubungan damai. Namun Raja George III menolak mentah-mentah petisi ini dan malah menyatakan koloni dalam keadaan memberontak. Penolakan ini pun menghapus harapan perdamaian dan justru mendorong Kongres untuk semakin condong kepada kemerdekaan. Sepanjang tahun 1775 hingga tahun 1776, Kongres mulai menerbitkan mata uang kertasnya sendiri untuk membiayai perang. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan dengan negara asing untuk mengatur logistik militer mereka. Puncaknya terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 1776 ketika Kongres menyetujui deklarasi kemerdekaan yang dirancang oleh Thomas Jefferson bersama John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, dan Robert Livingston. Dokumen ini pun secara resmi memutuskan hubungan politik dengan Inggris dan menyatakan kelahiran Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang merdeka. Kongres Kontinental kedua kemudian berfungsi layaknya pemerintahan pusat darurat hingga tahun 1781 sebelum pada akhirnya digantikan oleh Kongres Konfederasi setelah berlakunya Article of Confederation. Keberadaannya menjadikan sebuah landasan politik dan militer utama dalam memenangkan perang revolusi. Setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776, Kongres Kontinental kedua menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan perang melawan Inggris yang memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar. Kongres sendiri berperan ganda sebagai badan legislatif dan eksekutif dan lantas mengatur serangkaian kebijakan luar negeri, diplomasi, keuangan, hingga strategi militer meskipun tanpa struktur pemerintahan yang mapan. Dalam bidang diplomasi, Kongres mengirim utusan ke berbagai negara Eropa untuk mencari pengakuan dan juga bantuan militer. Keberhasilan terbesar adalah perjanjian aliansi pada tahun 1778 dengan Prancis setelah kemenangan Amerika di pertempuran Saratoga. Bantuan militer dan finansial dari Prancis menjadi faktor kunci dalam mengubah jalannya peta peperangan. Kongres juga menghubungi Spanyol dan Belanda untuk mencari serangkaian dukungan meskipun hasilnya bervariasi. Di bidang keuangan, Kongres juga mulai mencetak mata uang kertas sendiri yang dikenal sebagai Continental Currency, namun inflasi parah membuat nilainya merosot dengan tajam. Untuk mengatasi krisis finansial ini, mereka bergantung pada pinjaman luar negeri dan sumbangan dari individu kaya seperti Robert Morris yang kemudian menjadi Superintendent of Finance pada tahun 1781. Secara militer, Kongres mendukung operasi besar tentara kontinental di bawah George Washington termasuk koordinasinya dengan armada Prancis menjelang kampanye Yorktown. Pertempuran bersenjata pertama pecah pada pertempuran Lexington dan Concord pada tanggal 19 April tahun 1775 yang merupakan rangkaian bentrokan awal yang memicu pecahnya perang terbuka antara pasukan koloni dan militer Inggris di wilayah Massachusetts. Peristiwa ini dimulai saat pasukan Inggris di bawah komando Letnan Kolonel Francis Meade bergerak dari Boston menuju Concord dengan tujuan menyita persenjataan dan juga amunisi yang disimpan oleh milisi koloni. Operasi ini sendiri dilakukan secara diam-diam pada malam sebelumnya, namun rencana tersebut cepat diketahui berkat jaringan kurir dan pengintaian koloni yang berhasil memberi peringatan ke berbagai pemimpin milisi. Sekitar fajar, pasukan Inggris tiba di wilayah Lexington dan mendapati sekitar 70 anggota milisi lokal yang dikenal sebagai Minutemen. Mereka berbaris di alun-alun kota di bawah pimpinan Kapten John Parker.
Kedua belah pihak pun berhadapan dengan suasana yang tegang, di mana tembakan pertama yang memecah keheningan, yang kemudian dikenal sebagai The Sword Heard Round the World, masih menjadi perdebatan mengenai pihak mana yang memulainya. Setelah tembakan tersebut, pasukan Inggris melakukan tembakan beruntun dan lantas menewaskan 8 orang milisi dan juga melukai beberapa lainnya. Milisi yang kalah jumlah kemudian bubar dan pasukan Inggris melanjutkan pergerakan mereka menuju wilayah Concord. Setibanya di Concord, pasukan Inggris membagi kekuatan mereka untuk mencari persenjataan milisi yang telah disembunyikan. Mereka hanya menemukan sebagian kecil perlengkapan milisi dan lantas memusnahkan perlengkapan tersebut. Namun di wilayah Northbridge, terjadi konfrontasi besar pertama pada hari itu. Milisi koloni dari berbagai kota telah berkumpul dan jumlah mereka terus meningkat dengan sangat pesat. Saat pasukan Inggris mencoba untuk mengamankan jembatan, baku tembak pun meletus dan lantas menewaskan beberapa tentara Inggris yang memaksa mereka mundur ke pusat kota Concord. Kemenangan kecil ini pun lantas mengangkat moral milisi dan menjadi sebuah titik balik dalam perlawanan pada hari itu. Saat pasukan Inggris memutuskan untuk mundur kembali ke wilayah Boston, perjalanan pulang mereka pun berubah menjadi medan pertempuran panjang. Jalur mundur yang mereka lalui dipenuhi oleh milisi dari berbagai desa yang menggunakan taktik gerilya yang lantas menyerang konvoi pasukan Inggris ini dari balik pepohonan, pagar batu, dan bangunan di sepanjang jalan. Serangan terus-menerus ini pun mengacaukan formasi Inggris dan lantas menyebabkan banyak pasukan tumbang satu persatu. Letnan Kolonel Smith pun terluka dalam serangan mendadak ini dan struktur komando lantas diambil alih oleh perwira lainnya. Pasukan Inggris yang terkepung pada akhirnya mendapatkan bantuan di wilayah Lexington dari pasukan tambahan di bawah Brigadir Jenderal Hugh Percy. Dengan artileri lapangan, Percy mampu memukul mundur milisi setempat dan memberikan waktu bagi pasukannya untuk beristirahat dan mengisi perbekalan. Meskipun demikian, perjalanan pasukan Inggris menuju Boston tetap berlangsung di bawah tekanan tembakan terus-menerus dari milisi kolonis. Milisi yang semakin banyak berdatangan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang yang memperlambat mundurnya pasukan Inggris dan menguras energi mereka. Menjelang malam, pasukan Inggris yang tersisa berhasil mencapai pos pasukan mereka di wilayah Charleston di bawah perlindungan Angkatan Laut Inggris. Namun mereka meninggalkan medan dengan kerugian yang sangat besar, yakni sekitar 73 orang tewas, 174 orang terluka, dan 26 orang hilang. Sementara itu, korban dari pihak koloni tercatat sekitar 49 orang tewas, 39 orang luka-luka, dan 5 orang hilang. Pertempuran di wilayah Lexington dan juga Concord tidak hanya menjadi pertemuan senjata pertama dalam konflik bersenjata, namun juga menandai sebuah transisi dari sebuah ketegangan politik menjadi perang terbuka. Keberhasilan milisi memukul mundur pasukan reguler Inggris di hari pertama ini pun lantas memperkuat semangat perlawanan dan memicu gelombang mobilisasi militer di seluruh koloni. Mereka pun lantas mengepung Boston dan memulai fase baru dari konflik yang kemudian berkembang menjadi Revolusi Amerika. Pertempuran selanjutnya adalah Pertempuran Bunker Hill yang terjadi pada tanggal 17 Juni tahun 1775. Pertempuran Bunker Hill berlangsung di semenanjung Charleston di dekat Boston, wilayah Massachusetts. Pertempuran ini sendiri melibatkan pasukan kolonial yang sebagian besar terdiri dari milisi New England melawan pasukan reguler Inggris di bawah komando Jenderal William Howe. Walaupun dikenal sebagai Bunker Hill, posisi pertahanan utama kolonial sebenarnya berada di Bukit Brett, sedikit lebih dekat ke wilayah Boston. Pasukan kolonial sendiri dipimpin oleh Kolonel William Prescott dan di bawah komandonya, pasukan milisi membangun benteng tanah di puncak Brett Hill pada malam hari sebelumnya. Ketika fajar, armada Inggris di pelabuhan Boston mendapati pergerakan pasukan kolonial di posisi ini dan lantas mulai membombardir dari wilayah laut dan juga darat. Tak hanya Angkatan Laut Inggris yang membombardir posisi ini, Angkatan Darat di bawah William Howe juga memutuskan untuk melancarkan serangan secara frontal ke posisi milisi kolonial. Mereka pun lantas maju secara perlahan mendekati posisi milisi yang tanpa mereka sadari telah menyiapkan sebuah jebakan. Jebakan yang menjebak pasukan Inggris untuk masuk ke dalam jangkauan tembak pasukan milisi yang lantas menghujani posisi Inggris dari atas bukit. Sebuah taktik yang memaksimalkan efektivitas senjata pasukan milisi yang terbatas. Pasukan Inggris pun terpaksa mundur dan menyiapkan serangan kedua. Gelombang serangan kedua pasukan Inggris kembali menemukan kegagalan dan memaksa mereka untuk kembali mundur dan menyusun kembali strategi mereka. Namun, serangan gelombang ketiga yang dilancarkan pasukan Inggris pada akhirnya berhasil menembus pertahanan kolonial setelah pasukan kolonialis kehabisan amunisi sehingga pertempuran berubah menjadi perkelahian jarak dekat dengan ujung laras senjata serta bayonet. Karena kalah jumlah dan kalah persenjataan, pasukan kolonial lantas memilih untuk menarik pasukannya, meninggalkan posisi tersebut dan lantas mundur secara teratur menuju Bunker Hill dan meninggalkan posisi mereka bagi Inggris.
Bagi pihak kolonial, korban yang jatuh dari pihak mereka terbilang sedikit dan hanya beberapa pemimpin penting, seperti Dr. Joseph Warren yang gugur dalam pertempuran ini. Namun korban jiwa dari pasukan Inggris terbilang sangat banyak dan diperkirakan mencapai 1.000 korban tewas dan juga terluka, sekitar setengah dari pasukan yang dikerahkan pada pertempuran yang kebanyakan diisi oleh para perwira penting. Pertempuran ini pun lantas menunjukkan bagaimana milisi kolonial mampu menghadapi pasukan reguler Inggris dalam pertempuran terbuka dan memberikan dampak moral yang signifikan bagi mereka. Meskipun Inggris menguasai medan pertempuran dengan senjatanya, namun tingginya kerugian pasukan Inggris membuat kemenangan ini seringkali dianggap sebagai Pyrrhic victory atau kemenangan yang diperoleh dengan kerugian yang sangat besar atau bahkan hampir setara atau mungkin lebih buruk daripada kekalahan. Pertempuran ini pun memperkuat tekad pihak kolonial untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan pasukan Inggris. Selanjutnya, pertempuran Long Island pada tanggal 27 Agustus tahun 1776. Pertempuran Long Island menjadi ujian besar pertama bagi tentara kontinental setelah deklarasi kemerdekaan. Pasukan Inggris di bawah Jenderal William Howe mengerahkan kekuatan gabungan dari Inggris dan tentara bayaran Hessian menghadapi pertahanan Amerika yang dipimpin oleh Jenderal George Washington di wilayah Brooklyn. Pertempuran ini sendiri melibatkan manuver cerdas pasukan Inggris yang memanfaatkan kelemahan pertahanan dari pasukan Amerika. Pada awalnya, pasukan Amerika menempati posisi di dataran tinggi Gowanus, Flatbush, dan juga Jamaica Pass. Namun melihat posisi pasukan Amerika, William Howe lantas menerapkan strategi brilian di mana ia memancing pasukan Amerika untuk bertempur melawan pasukan Inggris di wilayah Flatbush, sementara Howe juga mengirim pasukan utama mengitari wilayah Jamaica Pass yang hampir tak terjaga. Dan ketika fajar menyingsing, pasukan Inggris telah berhasil memotong jalur mundur pasukan Amerika dan menyerang formasi pasukan Amerika dari belakang. Tekanan dari dua arah ini pun lantas membuat pasukan Amerika terjebak di dalamnya, yang membuat sebagian besar formasi pasukan tercerai-berai atau berakhir ditangkap. Di sisi lain, perlawanan sengit datang dari unit Maryland yang kelak dikenal sebagai Maryland 400. Mereka melakukan serangan berulang kali terhadap posisi Inggris untuk memberikan waktu yang dibutuhkan pasukan Amerika lainnya untuk mundur ke wilayah Brooklyn. Meskipun menelan korban jiwa yang sangat besar dari pihak Amerika, namun aksi ini memungkinkan George Washington untuk mempertahankan posisi pasukan Amerika di benteng sementara. Pertempuran pun berakhir dengan kemenangan Inggris dan memaksa pasukan Amerika untuk mundur ke garis pertahanan terakhir mereka. Kemenangan ini pun lantas memberikan kendali pada Inggris atas wilayah Long Island. Meskipun menelan kekalahan yang menyakitkan, George Washington berhasil menyelamatkan inti pasukannya dengan mundur diam-diam menyeberangi wilayah East River beberapa malam kemudian. Pertempuran Long Island pun menunjukkan bagaimana kekuatan manuver Inggris sekaligus bagaimana ketahanan taktis pasukan Amerika meskipun berada di ambang kekalahan total. Selanjutnya, pertempuran Trenton pada tanggal 26 Desember tahun 1776. Pertempuran Trenton terjadi di tengah musim dingin yang keras saat pasukan Amerika di bawah komando Jenderal George Washington melancarkan serangan mendadak terhadap garnison pasukan Hessian, tentara bayaran Jerman yang bertugas untuk Inggris di wilayah Trenton, New Jersey. Serangan ini dimulai setelah pasukan Amerika di bawah komando Jenderal George Washington dalam kondisi hujan es, salju, dan angin kencang berhasil menyeberangi sungai Delaware yang membeku. Pasukan Amerika berjumlah sekitar 2.400 orang banyaknya bergerak secara diam-diam menuju wilayah Trenton, di mana pasukan bayaran Hessian yang berjumlah sekitar 1.400 orang di bawah Kolonel John Rall tidak menyangka adanya serangan pada waktu itu, terlebih karena cuaca ekstrim dan keyakinan bahwa pihak Amerika berada dalam posisi defensif. Serangan pun dimulai pada pagi hari dengan tembakan artileri yang memecah keheningan. Pasukan Washington terbagi menjadi dua kolom pasukan dan lantas mengepung kota, menguasai jalan-jalan utama, dan memutus jalur mundur pasukan Hessian. Pertempuran ini pun berlangsung dengan singkat dan hanya berjalan sekitar 1 jam lamanya karena pasukan Hessian terjebak dan kehilangan koordinasi. Kolonel John Rall pun terluka parah pada pertempuran ini saat mencoba untuk memimpin serangan balik terhadap posisi pasukan Amerika. Hasil dari pertempuran ini pun adalah kemenangan bagi pasukan Amerika, di mana mereka berhasil menawan sekitar 900 pasukan Hessian dan berhasil mengeliminasi puluhan dari mereka dan juga merebut persenjataan serta persediaan mereka. Kemenangan ini pun menjadi pukulan moral yang besar bagi pihak Inggris dan sekutunya, serta mengangkat kembali semangat pasukan dan pendukung revolusi Amerika yang sebelumnya merosot karena beragam kekalahan. Strategi kejutan Washington pun membuktikan bahwa pasukan revolusioner mampu mengalahkan pasukan profesional Eropa melalui serangkaian keberanian, kecepatan, dan taktik yang tepat. Selanjutnya adalah pertempuran Princeton. Pertempuran Princeton terjadi pada tanggal 3 Januari tahun 1777,
di New Jersey sebagai bagian dari kampanye George Washington setelah kemenangan di wilayah Trenton. Washington memimpin pasukannya melakukan manuver malam untuk mengecoh pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Charles Cornwallis. Saat fajar, pasukan Amerika bertemu dengan detasemen Inggris yang dipimpin oleh Kolonel Charles Mawhood. Awalnya, pasukan Amerika terdesak dengan tekanan dari pasukan Inggris, namun George Washington yang turun langsung ke garis depan mengembalikan semangat tentaranya. Serangan balik pun berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan lantas memaksa mereka untuk meninggalkan Princeton. Kemenangan ini pun lantas memperkuat moral tentara kontinental, meningkatkan kepercayaan rakyat kepada perjuangan kemerdekaan, serta memaksa Inggris untuk menarik kembali pasukan dari sebagian besar wilayah di pedalaman New Jersey. Pertempuran Princeton meneguhkan kembali posisi George Washington sebagai pemimpin militer yang mampu mengubah keadaan dalam situasi yang kritis. Selanjutnya, Pertempuran Saratoga. Pertempuran Saratoga terjadi pada musim gugur bulan September dan Oktober tahun 1777 di wilayah New York dan dianggap sebagai titik balik penting dalam Revolusi Amerika. Pertempuran ini sendiri berlangsung dalam dua fase, yaitu di Freeman's Farm pada 19 September dan di Bernice Heights pada tanggal 7 Oktober. Pasukan Amerika sendiri dipimpin oleh Jenderal Horatio Gates dengan bantuan tokoh penting seperti Benedict Arnold dan Daniel Morgan, sementara pasukan Inggris berada di bawah komando Jenderal John Burgoyne. Pada pertempuran pertama, pasukan Inggris mampu bertahan meskipun menghadapi serangan sengit dari pasukan Amerika. Namun pada pertempuran kedua, pasukan Amerika berhasil memukul mundur Inggris melalui manuver yang lebih efektif dan semangat tempur yang tinggi. Kondisi logistik Inggris pun yang sangat buruk memperparah keadaan pertempuran ini hingga Burgoyne pada akhirnya menyerahkan seluruh pasukannya kepada pihak Amerika pada tanggal 17 Oktober tahun 1777. Kemenangan ini pun tidak hanya memperkuat moral Amerika, tetapi juga mendorong Prancis untuk secara resmi bergabung sebagai sekutu Amerika dan kemudian mengubah keseimbangan perang secara signifikan. Selanjutnya, Pertempuran Brandywine pada tanggal 11 September tahun 1777. Pertempuran Brandywine terjadi di wilayah Pennsylvania dan merupakan salah satu konfrontasi besar dalam Perang Revolusi Amerika. Pasukan Amerika dipimpin oleh Jenderal George Washington, sementara Inggris berada di bawah komando Jenderal Sir William Howe. Tujuan utama Howe adalah merebut kota Philadelphia, pusat politik pihak koloni. Namun mengetahui tujuan utama dari Howe, George Washington pun pada akhirnya menempatkan pasukannya di sepanjang sungai Brandywine untuk menghalangi pergerakan pasukan Inggris. Pertempuran pun dimulai dengan serangan frontal Inggris di wilayah Chatsworth Forts yang dihadapi langsung oleh pasukan Amerika. Namun Howe melancarkan manuver mengepung dengan mengirim pasukan besar di wilayah Cornwallis untuk memutari posisi Amerika dan menyerang dari sisi utara. Ketika serangan pengepungan ini mengenai pasukan Amerika, garis pertahanan mereka menjadi kacau balau. Meskipun Washington berusaha untuk mengatur ulang posisi dan melakukan perlawanan yang sengit, tetapi pada akhirnya pasukan Amerika terdesak untuk mundur. Pertempuran pun berakhir dengan kemenangan Inggris yang membuka jalan menuju wilayah Philadelphia. Meskipun menelan kekalahan yang berat, pasukan Amerika mampu mundur dengan relatif teratur dan tetap mempertahankan semangat juang mereka. Pertempuran Brandywine menunjukkan kelemahan strategi Washington, namun juga menegaskan daya tahan pasukannya menghadapi tentara profesional dari Inggris. Selanjutnya adalah Pertempuran Monmouth yang terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1778. Pertempuran Monmouth terjadi di wilayah New Jersey antara pasukan kontinental di bawah komando Jenderal George Washington dan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Sir Henry Clinton. Pertempuran ini sendiri berlangsung di tengah panasnya musim panas yang menyulitkan kedua belah pihak dengan suhu ekstrim yang menyebabkan banyak korban jiwa jatuh akibat kelelahan dan juga dehidrasi. Pada awalnya, serangan pendahuluan pasukan Amerika yang dipimpin oleh Jenderal Charles Lee berjalan kacau balau karena lemahnya koordinasi, yang memaksa pasukan Amerika untuk mundur sesaat. George Washington pun segera turun tangan dan mengatur ulang barisan pasukan ini dan lantas membangun pertahanan kuat di sekitar medan terbuka. Inggris di lain sisi berusaha untuk menekan formasi pasukan Amerika dengan infanteri dan artileri, namun serangan mereka tidak mampu menembus pertahanan Amerika yang semakin solid. Pertempuran pun berlangsung dengan sengit hampir sepanjang hari lamanya dengan kedua belah pihak saling bertahan dan tidak ada hasil yang menentukan secara militer. Menjelang malam, pasukan Inggris menarik diri secara diam-diam dan melanjutkan pergerakan pasukan mereka menuju wilayah New York. Meskipun tidak ada pemenang jelas, Monmouth menunjukkan peningkatan kedisiplinan dan kemampuan tempur pasukan kontinental setelah dilatih di wilayah Valley Forge, sekaligus mengangkat moral mereka dengan bertahan menghadapi pasukan Inggris dalam pertempuran terbuka. Selanjutnya adalah Pertempuran Cowpens pada tanggal 17 Januari tahun 1781. Pertempuran Cowpens berlangsung di wilayah Carolina Selatan sebagai bagian dari kampanye Amerika di wilayah selatan selama Revolusi Amerika.
Pertempuran ini mempertemukan pasukan kontinental di bawah komando Brigadier Jenderal Daniel Morgan melawan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Bannister Letton. Morgan menerapkan taktik unik dengan menyusun 3 garis pertahanan, yakni barisan pertama terdiri dari penembak jitu milisi yang diminta hanya menembakkan beberapa kali sebelum pada akhirnya disuruh mundur. Barisan kedua adalah milisi reguler Carolina yang diperintahkan bertahan lebih lama lalu mundur secara teratur. Dan lantas, barisan ketiga atau barisan terakhir yang merupakan pasukan kontinental berpengalaman yang siap menahan serangan penuh, di mana taktik ini berhasil memancing Tarleton untuk menyerang dengan terburu-buru. Ketika Inggris maju terlalu dalam, pasukan Morgan pun melakukan serangan balik terkoordinasi, termasuk manuver kavaleri yang menghantam sisi pasukan Inggris. Hasilnya, pasukan Tarleton pun tercerai-berai dan lebih dari 800 prajurit Inggris tewas ataupun ditangkap, sementara kerugian Amerika jauh lebih kecil. Kemenangan ini pun meningkatkan moral pasukan revolusioner, melemahkan dominasi Inggris di wilayah selatan, serta menjadi salah satu pertempuran kunci yang berkontribusi pada keberhasilan akhir kampanye Amerika. Selanjutnya adalah pertempuran Guilford Courthouse pada tanggal 15 Maret tahun 1781. Pertempuran Guilford Courthouse berlangsung di wilayah Carolina Utara antara pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Charles Cromwell dan pasukan Amerika yang dipimpin oleh Jenderal Nathanael Greene. Pertempuran ini menjadi salah satu konfrontasi terbesar di wilayah selatan selama Revolusi Amerika. Greene menempatkan pasukannya ke dalam 3 garis pertahanan berlapis untuk memaksimalkan daya tahan mereka terhadap serangan Inggris. Pasukan Inggris yang lebih berpengalaman berhasil menembus setiap lapis pertahanan, tetapi perlawanan sengit dari milisi dan tentara reguler Amerika menyebabkan kerugian besar dari pihak Inggris. Cornwallis akhirnya menguasai medan, namun kemenangan sangat mahal karena kehilangan banyak pasukan berpengalaman. Sementara itu, Greene berhasil menjaga inti pasukannya tetap utuh meskipun mundur dari medan peperangan. Secara taktis, Inggris meraih kemenangan, akan tetapi secara strategis hasilnya menguntungkan pihak Amerika. Pasukan Cornwallis yang semakin melemah pun tidak mampu mengendalikan wilayah pedalaman dan kelelahan inilah yang kemudian memaksanya bergerak ke wilayah Virginia. Langkah tersebut akhirnya berujung pada pengepungan di wilayah Yorktown yang menentukan arah akhir peperangan. Dan pertempuran terakhir dari serangkaian perang revolusi Amerika terjadi pada pertempuran Yorktown yang terjadi pada bulan September hingga Oktober tahun 1781. Pertempuran Yorktown sendiri menjadi titik balik penentu dalam revolusi Amerika. Pasukan gabungan Amerika di bawah komando George Washington dan sekutu Perancis yang dipimpin oleh Jean-Baptiste Donatien de Vimier dan Comte de Rochambeau mengepung pasukan Inggris di bawah Jenderal Charles Cornwallis yang bertahan di kota pelabuhan Yorktown di wilayah Virginia. Strategi kemenangan ditentukan oleh koordinasi darat dan laut, di mana armada Prancis di bawah Laksamana Francois Joseph Paul de Gris berhasil memblokade Telus Chesapeake, memutus jalur suplai dan bantuan Inggris dari laut. Sementara itu, pasukan Amerika Prancis memperkuat posisi pengepungan mereka dengan membangun parit dan baterai artileri yang menekan pertahanan Inggris. Setelah beberapa hari pengepungan, posisi Cornwallis pun semakin melemah. Upaya Inggris untuk melancarkan serangan balasan maupun melarikan diri lewat laut gagal akibat blokade dari Prancis. Dan akhirnya, pada tanggal 19 Oktober tahun 1781, Cornwallis menyerahkan pasukannya sekitar 8.000 orang kepada koalisi Amerika-Prancis. Kekalahan di wilayah Yorktown tidak secara resmi mengakhiri perang, namun menandai keruntuhan upaya militer Inggris di wilayah Amerika. Dan setelahnya, negosiasi damai dimulai dan berujung pada Perjanjian Paris pada tahun 1783 yang secara resmi mengakui kemerdekaan dari Amerika Serikat.